Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tambah semangat, Allahu Akbar. Selamat jumpa lagi dalam pembelajaran daring. Kali ini kita akan belajar matematika. Sebelum pembelajaran dimulai, sebaiknya kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, melalui daring, siswa diharapkan dapat mengurutkan pecahan berpenyebut sama dan berpenyebut berbeda. Melalui daring, diharapkan siswa dapat mengurangkan pecahan berpenyebut sama dan berpenyebut yang berbeda. Selanjutnya, melalui daring, siswa diharapkan dapat mengurangkan pecahan campuran. Selanjutnya, melalui daring pula, siswa diharapkan dapat mengurangkan bilangan desimal. Dan yang terakhir, melalui daring, siswa diharapkan dapat mengurangkan bilangan persen. Sekarang, kita akan belajar mengurutkan pecahan yang berpenyebut sama. Seperti ada pada layar, nomor 1 dan nomor 2 mempunyai penyebut yang sama. Jika kita akan mengurutkan pecahan yang berpenyebut sama, kita langsung saja mengurutkan pecahannya sesuai dengan angka-angka yang ada pada soal. Contohnya di sini, nomor 1 ada pecahan yang berpenyebut sama tapi tidak berurutan. Sekarang kita akan mengurutkannya dari yang terkecil ke yang terbesar. 5/7, 2/7, 3/7, 6/7, 1/7, dan 4/7. Lalu kita urutkan menjadi 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, dan 6/7. Begitu juga dengan soal yang nomor 2. Sama diurutkan dari pecahan yang paling kecil ke pecahan yang paling besar. Sekarang kita akan mengurutkan pecahan yang berpenyebut beda. Di sini ada 4/5, 1/2, dan 2/3. Nah, karena penyebutnya berbeda, maka kita harus samakan dulu. Caranya dengan mencari KPK dari ketiga angka tersebut. Di sini telah nampak kelipatan 5, kelipatan 2, dan kelipatan 3. Dari angka 5, 2, dan 3, kita peroleh KPK-nya 30. Kemudian 30-nya kita bagi dengan angka 5, lalu dikalikan dengan 4. 30-nya kita bagi dengan angka 2, dikalikan dengan angka 1. Dan terakhir, 30-nya kita bagi dengan angka 3 dan dikalikan dengan angka 2. Maka diperolehlah hasil 24/30, 15/30, dan 20/30. Untuk urutan pecahan dari yang terkecil adalah, kita lihat, di situ yang terkecil adalah 15/30. Posisinya ada di tengah, maka yang pertama adalah 1/2. Kemudian 20/30. Posisi akhir ada 2/3. Jadi untuk urutan kedua 2/3. Dan yang terbesar adalah 24/30. Ada di posisi awal. Maka di sini adalah 4/5. Jadi urutannya 1/2, 2/3, dan 4/5.
Nah, sekarang ayo kita latihan. Untuk soal yang pertama, nomor 1 dan nomor 2, perhatikan baik-baik. Di sini penyebutnya sama. Untuk nomor 3 dan nomor 4, penyebutnya beda. Untuk yang penyebutnya sama, kita langsung aja kasih tandanya. Jadi 5/7 itu lebih kecil atau lebih besar dari 2/7. Ternyata 5/7 itu nilainya lebih besar dari 2/7. Maka kita kasih tandanya yang seperti pada gambar sebelah kanan. Ya. Seperti tertutup tandanya. Itu artinya 5/7 lebih besar dari 2/7. Untuk nomor 2, 3/8 lebih kecil atau lebih besar dari 7/8. Ternyata 3/8 itu lebih kecil dari 7/8. Maka kita beri tandanya yang tanda seperti terbuka tersebut. Itu artinya 3/8 lebih kecil dari 7/8. Nah, untuk nomor 3, karena penyebutnya berbeda, maka kita boleh dengan cara mengalihkan silang. Jadi, 4 dikali 5 sama dengan 20. 2 dikali 7 sama dengan 14. Otomatis 20 itu lebih besar dari 14. Maka tandanya yang seperti tertutup tersebut. Itu artinya 4/7 lebih besar dari 2/5. Dan yang terakhir, kita kalikan silang juga. 1 dikali 4 sama dengan 4. 3 dikali 6 sama dengan 18. Maka 4 itu lebih kecil dari 18. Jadi tandanya adalah yang terbuka seperti ada pada jawaban yang sebelah kanan. Jadi 1/6 lebih kecil dari 3/4. Nah, sekarang kita akan belajar mengurangkan pecahan yang berpenyebut sama. Caranya sama seperti kita menjumlahkan pecahan dengan berpenyebut sama. Jadi penyebutnya tetap tidak berubah. Yang kita kurangkan hanyalah pembilangnya saja. Seperti ada pada layar. 5/7 dikurang 2/7 sama dengan 3/7. 13/17 dikurang 4/17 sama dengan 9/17. Kemudian untuk mengurangkan pecahan yang berpenyebut beda atau tidak sama, tentunya kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Caranya dengan mencari KPK. Bisa dengan kelipatan antara 8 dan 5. Nah, di sini KPK-nya kita peroleh angka 40. Maka, seperti yang telah kita pelajari, 40-nya dibagi 8, hasilnya 5. 5 dikali 6, hasilnya 30. Lalu, 40-nya dibagi 5, hasilnya 8. Dikali 3, hasilnya 24. Jadilah 30/40 dikurang 24/40. Hasilnya 6/40. Ingat, penyebut tetap sama, tidak berubah. Jadi, kalau penyebutnya sudah sama, tidak usah dijumlahkan lagi atau dikurangkan lagi. Penyebutnya tetap. Namun, jika penyebutnya tidak sama, kita samakan terlebih dahulu, seperti yang sudah Ustazah sampaikan tadi. Nah, untuk nomor 2 juga sama. Penyebutnya di situ 4 dan 3, berarti berbeda. Kita cari KPK-nya, dan KPK-nya di sini adalah 12.
Maka diperolehlah 9 per 12 dikurang 4 per 12 sama dengan 5 per 12. Sekarang kita akan mengurangkan pecahan campuran. Di sini ada dua cara. Cara yang pertama, seperti yang pernah kita pelajari beberapa hari yang lalu, yaitu 3/1/4 dikurang 1/2/7. Pecahan campurannya kita jadikan pecahan biasa terlebih dahulu. 3/1/4 jadi 13/4. 1/2/7 jadi 9/7. Kemudian karena penyebutnya berbeda, kita samakan dulu. KPK dari 4 dan 7 adalah 28. Maka diperolehlah 91 per 28 dikurang 36 per 28. Hasilnya 55 per 28. Nah, di sini karena pembilangnya lebih tinggi dari angka penyebutnya, maka kita sederhanakan lagi. 55 dibagi 28 hasilnya 1. 1 dikali 28 sama dengan 28. Kemudian 55-nya dikurangi hasil perkalian tadi yaitu 28. Maka hasilnya adalah 27. Jadi di sini 27 per 28. Jadi hasil pengurangan dari 3/1/4 dikurang 1/2/7 sama dengan 1/27 per 28. Untuk cara yang kedua, kita kumpulkan bilangan bulatnya, langsung dikurangkan. 3 dikurang 1. Lalu 1/4 dan 2/7 kita samakan penyebutnya menjadi 28. 28 dibagi 4 sama dengan 7 dikali 1 sama dengan 7. 28 dibagi 7 sama dengan 4 dikali 2 sama dengan 8. Nah, di sini angka 7 atau bilangan 7 tidak bisa dikurangi dengan angka 8. Karena 7 lebih kecil, maka 7-nya ini minjam dari angka 2. Angka 2 ini adalah hasil pengurangan 3 dan 1. Ya, kita pinjam 1, maka sisa 1. Nah, hasil pinjaman tadi, angka 1-nya kita ubah menjadi 28 per 28, mengikuti penyebutnya. Kalau penyebutnya 30, ya jadi berubahnya 30 per 30. Karena di sini penyebutnya 28, maka angka 1-nya, angka 1 pinjaman itu diubah menjadi 28 per 28, lalu ditambah dengan 7 per 28. Maka hasilnya adalah 35 per 28. Kemudian dikurang 8 per 28. 35 dikurang 8 hasilnya 27. Maka hasil akhirnya adalah 1/27 per 28. Sama hasilnya dengan cara yang pertama. Silakan kalian mau pilih cara yang mana. Boleh, asal hasilnya sama. Ustazah ulangi ya teman-teman untuk cara yang kedua. Di sini bilangan bulatnya kita kumpulkan. 3 dikurang 1 sama dengan 2. Lalu 1/4 dan 2/7-nya kita samakan penyebutnya. KPK dari 4 dan 7 adalah 28. 28 dibagi 4 sama dengan 7 dikali 1 sama dengan 7. 28 dibagi 7 sama dengan 4 dikali 2 sama dengan 8. Maka diperolehlah 7 per 28 dikurang 8 per 28. Nah, di sini 7 itu tidak bisa dikurang dengan 8 karena 7-nya lebih kecil dari angka 8. Maka angka 7 meminjam ke angka 2. Minjam berapa? Minjam 1. Lalu angka 1-nya itu kita ubah menjadi 28 per 28. Mengikuti penyebutnya.
Kemudian 28 per 28 ditambahkan dengan 7 per 8. Hasilnya 35 per 28. Maka 35 per 28 dikurangin 8 per 28. 35 dikurangi 8 hasilnya 27. Jadi hasil akhirnya adalah 1,27 per 28. Sekarang kita akan belajar pengurangan bilangan desimal. Untuk pengurangan bilangan desimal, caranya sama seperti penjumlahan bilangan desimal, yaitu komanya harus lurus. Di sini pada nomor 1 ada 3,05 dikurangi 0,246. Nah, di sini coba perhatikan pada soal yang sebelah kanan, di situ Ustazah ketik nolnya dengan merah, dengan warna merah. Maksudnya itu adalah nol bantuan. Karena untuk yang pertama 3,05 itu 2 angka di belakang koma. Sedangkan pengurangannya 0,246 itu ada 3 angka di belakang koma. Maka 3,05-nya dibantu dengan 0 bantuan. Jadi 3,050. Nah, sekarang kita kurangkan. 0 dikurangi 6 nggak bisa. Jadi minjam ke 5. Jadilah 10. 10 dikurangi 6 hasilnya 4. 5 yang dipinjam tadi, sisanya tinggal 4. 4 dikurangi 4, hasilnya 0. Kemudian, 0 yang di atas 2 itu tidak bisa langsung dikurangkan. Harus minjem dulu ke angka 3. Jadilah 10. Dikurangin 2, hasilnya 8. Nah, angka 3 tadi dipinjam 1, sisanya tinggal 2. 2 dikurangi 0 sama dengan 2. Maka hasilnya 2,804. Dan soal yang kedua, 0,358 dikurangi 0,23. Nah, di sini tidak perlu menggunakan 0 bantuan. Karena bilangan yang menguranginya itu 0,23. Sedangkan yang dikuranginya ada 3 angka di belakang koma. Jadi enggak usah pakai 0 bantuan. Karena apa? Karena 8 langsung aja turun. Ya, walaupun pakai 0 bantuan tetap aja hasilnya sama. 8 dikurangi 0 hasilnya 8. Jadi 8-nya langsung turun saja. 5 dikurangi 3, 2, 3 dikurangi 2, 1. 0-nya turun. Maka hasilnya 0,128. Sekarang kita ke pengurangan bilangan persen. Untuk pengurangan bilangan persen ini caranya sama seperti penjumlahan bilangan persen. 19% dikurangi 9% sama dengan 10%. 23% dikurang 17% sama dengan 6%. 125% dikurang 25% sama dengan 100%. Nah, teman-teman, untuk tugasnya silahkan dikerjakan di buku tulis ya. Lalu difoto dan japri ke Ustazah. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai di sini dulu ya teman-teman untuk pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan membawa keberkahan buat kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirnya Ustazah ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.